Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunia Titis Permatasari dari D3 Keperawatan tingkat 2 akan menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja dengan mengangkat prinsip kaidah ILO tentang pengakuan HIV/AIDS sebagai persoalan dunia kerja. Prinsip kaidah ILO nomor 1 yaitu pengakuan HIV/AIDS sebagai persoalan dunia kerja. HIV/AIDS adalah persoalan dunia kerja dan mesti diperlukan sebagaimana penyakit serius lainnya yang muncul di dunia kerja. Apa sih HIV/AIDS itu? HIV itu nama virus, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Sedangkan AIDS adalah nama penyakitnya, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Saat pertama kali tubuh terkena virusnya itu dinamakan HIV, tetapi jika saat kekebalan tubuh menurun dan banyak terkena penyakit itu dinamakan AIDS. Jadi tidak semua orang positif HIV itu menderita AIDS. Jika kita merasa melakukan aktivitas atau pekerjaan yang berisiko tinggi dengan penyakit HIV, jangan panik atau stres terlebih dahulu. Hal pertama kali yang harus dilakukan adalah segeralah berkunjung ke fasilitas kesehatan yang menyediakan konseling HIV, yaitu VCT atau Clinic Volunteer and Testing. Tes ini bersifat sukarela tergantung diri kita. Kalau kita peduli dengan diri kita, disarankan untuk melakukan tes ini. Sebelum dites, kita akan dikonseling terlebih dahulu, karena konseling bertujuan untuk mengetahui tingkat resiko infeksi dan juga pola hidup keseharian kita, apa benar faktor resiko tinggi untuk menderita penyakit HIV. Jika kita memang merasa terpapar HIV dengan resiko tinggi, kita bisa berdiskusi dengan konseling untuk mendapatkan pengobatan PEP atau Post Exposure Prophylaxis. Misalnya, tenaga kesehatan yang habis menyuntik pasien tiba-tiba tidak sengaja terkena jarum suntik, tetapi kita tidak tahu status pasiennya terkena HIV atau tidak. Lalu langsung ke konseling untuk cerita. Setelah itu akan direncanakan untuk tes antibodi cepat dan akan diberikan propileksis. Pengobatan ini harus dimulai maksimal 3 hari pasca kita merasa terpapar HIV. Semakin cepat diobati akan semakin baik. Obat ini berfungsi untuk memberikan waktu jeda sambil menunggu karena antibodi baru terbentuk 3 bulan kemudian untuk memberi kekebalan tubuh kita melawan virus HIV tadi. Setelah mendapat propilaksis tadi, 3 bulan kemudian kita akan dites lagi apakah benar-benar terbebas dari HIV atau tidak. Namun, jika hasilnya positif, kita akan mulai dibimbing konselor untuk melakukan pengobatan HIV dan bagaimana cara terbaik untuk hidup dengan HIV tersebut. Banyak sekali ya masyarakat di luar sana atau di dunia kerja pun yang belum paham informasi mengenai HIV yang benar dan lengkap, khususnya dalam penularan HIV. Kelompok orang berisiko tertular HIV dengan cara pencegahannya termasuk menggunakan kondom. Hal itu merupakan penghalang terbesar dalam pencegahan penularan dan pengobatan HIV. Selain itu, tanggapan terhadap ODA juga menyebabkan orang yang memiliki gejala atau diduga menderita HIV enggan melakukan tes untuk mengetahui status HIV, karena apabila hasilnya positif, mereka takut akan ditolak oleh keluarga dan khususnya oleh pasangannya sendiri. Munculnya tanggapan di masyarakat juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penanggulangan HIV/AIDS. Dalam hidup bermasyarakat, tanggapan juga menghalangi ODA untuk melakukan aktivitas sosial. ODA menutup diri dan cenderung tidak bersedia melakukan interaksi dengan keluarga, tetangga, maupun dengan teman kerjanya. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa orang dengan HIV positif adalah orang yang berperilaku tidak baik, seperti perempuan pekerja seksual, pengguna narkoba, dan juga homoseksual.
Kelompok ini oleh sebagian masyarakat dianggap mempengaruhi epidemi HIV/AIDS dan membuat masyarakat menjadi menolak dan membenci kelompok tersebut. Perlu diketahui juga bahwa HIV hanya dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan juga transfusi darah, bukan melalui pakaian atau benda-benda yang dipakai oleh ODA atau orang dengan penyakit HIV/AIDS tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.